Makanya Mawa juga keras nih, buat ceburin dulu nih. Mungkin juga Mawa mau ceburin ini, mau jadikan para pelaku terpidana menjadi terpidana, itu nanti juga dicerai kan begitu ya. Niatnya udah sakit hati sehingga cintanya udah hilang, jadi udahlah gue ceburin aja sekaligus dah. Belum minta maaf kek, mau apa kek, bodo amat, gak gue ladenin kan begitu. Pikiran kedua nih tentang Mawa ini kan. Gitu. Jadi yang menang siapa kalau itu terjadi perdamaian? Ya Insanul dapat 2. Dari pihak Mawa sendiri pun menolak. Sebenarnya diperbolehkan nggak sih Bang penolakan RJ sendiri Bang dalam setiap permasalahan yang terjadi gitu Bang? Jadi menolak itu haknya Mawa. Memang boleh dia menolak gitu. Jadi gini, sebenarnya makin kemari pola kerja Inara dalam kasus ini makin bagus sebenarnya. Jadi Inara ini kemudian paham, ya sudah secara implisit dia merasa bersalah tampaknya, sehingga dia mendatangi Mawa untuk minta RJ. Itu kan kalau orang minta RJ kan selalu ada rasa bersalah dalam dirinya sehingga dia minta restoratif justice kan begitu. Persoalannya upaya dia yang bagus ini belum berhasil gitu. Jadi Inara ini masih terbentur dengan tembok kekerasan hati dari seorang Mawa yang sakit hati. Kenapa Mawa sakit hati? Ya karena dikhianati. Begitu cintanya, perasaannya dikhianati oleh suaminya kan, dia sakit hati. Ada beberapa karakter wanita yang bisa memaafkan, tapi ada karakter wanita yang tidak bisa memaafkan. Tapi kita lihat mungkin ada alasan-alasan dari Mawa yang masih keras, karena mungkin beranggapan Inara nggak tulus atau belum tulus atau punya kepentingan supaya kasusnya selesai gitu kan. Jadi Mawa masih keras. Tapi mudah-mudahan kalau dijalankan secara tulus dengan cara yang lebih bermartabat lagi, yang tidak kemudian memaksa-maksa, mudah-mudahan Mawa bisa menerima dan memaafkan. Tapi kita tidak tahu, kan kita bilang kan di wanita ini ada karakter yang bisa memaafkan, ada yang tidak bisa sama sekali. Oke Bang, bicara soal karakter tadi Bang, ini terlihat bahwa si Inara sendiri seperti tidak ada usaha untuk mendekati Mawa gitu Bang, tapi malah Insanul yang berjuang habis-habisan untuk supaya kasusnya dengan Inara ini diselesaikan gitu Bang. Tanggapan Abang gimana? Ya, Insanul kan seperti yang kita lihat dari bagaimana dia menceritakan ke publik kan, dia memang mau dapat dua-duanya. Mawa dia mau dapat, Inara juga dia mau dapatkan gitu. Jadi cintanya kebelah, cintanya full ke Mawa, full juga ke Inara gitu. Jadi namanya laki-laki gitu kan, jadi udah tanggung lah dua-duanya deh gitu. Cuman kan si Mawa juga nggak mau tuh begitu. Ya kan akhirnya dilaporkan lah sakit hatinya Mawa ini sebagai suatu laporan pidana. Si Inara dia kepala tanggung juga, ya udah gimana sih gue biar dapat si Insanul kan begitu. Nggak tahu beneran cinta apa enggak, kita juga nggak tahu, tapi yang jelas dia berusaha dapat si Insanul. Gimana caranya kan, dengan cara menodong Mawa juga, kamu tolong dong lepaskan dia biar aku bisa sama si Insanul. Apakah baik cara gitu? Jawabannya kan belum baik begitu, kurang baik, kurang sopan gitu. Ya masa mau ngerampas laki orang begitu kan. Ya harusnya kan dia sebagai yang mau menarik diri dalam satu persekutuan, kalau dalam bahasa ilmu sederhana ya, dalam ilmu agama kan jadi istri kedua kan begitu kan. Jadi harus berbaik dong sama istri yang pertama kan, minta izin segala macam, tapi dengan cara yang tidak memaksa. Tapi kan dia masih cara itu di sisi itu masih belum pas, masih ada jiwa kesombongan begitu ya. Padahal secara hakiki ilmu perhubungan antar sesama manusia yang beragama, salah langkah dia begitu. Nah Mawa kenapa keras, mungkin juga gara-gara ini juga begitu. Tapi kita berharap mudah-mudahan ini selesai tidak lewat jalur pengadilan ya. Jadi ada kedamaian dari para pihak gitu. Yang menang siapa kalau itu terjadi perdamaian? Ya Insanul dapat 2 gitu ya. Nasibnya Insanul lah. Makanya Mawa juga keras nih, buat ceburin dulu nih. Mungkin juga Mawa mau ceburin ini, mau jadikan para pelaku terpidana menjadi terpidana, itu nanti juga dicerai kan begitu ya. Niatnya udah sakit hati sehingga cintanya udah hilang, jadi udahlah gue ceburin aja sekaligus dah. Belum minta maaf kek, mau apa kek, bodo amat, gak gue ladenin kan begitu.
pikiran kedua nih tentang Mawa ini kan. Gitu. Jadi itu tadi. Jadi Mawa nggak mau Ihsanul dapat 2 kan. Lu kalau dia aja dah, tapi lu masuk penjaraan begitu. Oke, Bang. Dengan sikap Inara yang mencabut laporan terhadap Ihsanul tempo hari gitu, Bang. Ya. Apakah itu bisa dijadikan alasan Mawa untuk karena tujuannya adalah untuk tetap bertahan dengan Ihsanul sendiri gitu. Siapa yang mencabut laporan? Inara mencabut, kan sempat mencabut. Itu kan laporan juga nggak punya nilai hukum itu. Laporan Inara ke Ihsanul sama-sama berbuat, suka sama suka. Apa yang mau dilaporin kan? Tipu menipu nggak dapat, kan begitu kan? Jadi apa yang mau dilaporin jadi nggak dapat, jadi cabut aja kan begitu. Jadi nggak punya dampak apa-apa terhadap Mawa. Oke, jadi berarti maksudnya dengan sikap Inara yang berusaha untuk bertahan dengan Ihsanul gitu, Bang. Apakah itu yang jadi Abang menduga bahwa ini yang membuat Mawa bersikeras untuk melakukan RJ terhadap Inara sendiri, Bang? Ya, itu Mawa si Inara kan berusaha itu. Jadi kalau Inara sih kayaknya juga kadang-kadang menekan si Mawa supaya melepaskan Ihsanul kan. Supaya direbutlah oleh si Inara ini Ihsanul kan. Sementara Ihsanul maunya dapat dua-duanya. Begitu. Sementara si Mawa nggak mau gua kalau ada si Inara kan begitu kan. Udah lu aja ke sana, tapi lu masuk penjara kan begitu. Jadi ini persoalan segitiga. Kalau Inara mau merebut dari Ihsanul, tapi dia tidak secara eksplisit bilang mau bareng-bareng dengan si Mawa kan. Dia mau minta Mawa melepaskan Ihsanul kan, begitu. Nanti kalau dijalankan hukumnya, mungkin Ihsanul jadinya sama si Inara. Sementara Mawa lepas, tapi sakit hati Mawa jadi berkurang karena mereka berdua dipidana kan begitu. Jadi itu dia. Jadi Mawa lebih menjaga martabatnya sebagai seorang wanita kan, begitu. Nggak apa-apa dilepaskan suaminya kalau begitu kan. Yang Sableng siapa nih? Kan yang minta dua-duanya itu kan termasuk juga ya gimana ya, kita juga susah bilang ya. Lagi juga ya. Kita susah bilangnya. Bang, tapi susah bilangnya sendiri. Tapi kan hukum yang Abang lihat dari laporan si Mawa itu apa sih memberatkan dua orang ini, Bang? Mereka ini melakukan hubungan intim dan ketahuan di luar posisi yang sah secara undang-undang. Itu pertama. Yang kedua, tanpa izin istri sah. Dan yang ketiga, karena istri sah mengetahui ini terjadi hubungan itu disebut sebagai persinahan. Jadi pasalnya persinahan. Naik sidik kan? Artinya buktinya sudah ada, sudah bisa proses sampai ke persidangan. Begitu. Jadi itu yang dilaporkan Mawa. Mawa mau dilaporkan apa aja oleh Inara, dia nggak peduli, saya rasa. Gitu. Gue udah sakit hati itu kan kadang nggak peduli sama apapun juga. Tapi kan yang buat jadi pertanyaan kan saksi atau bukti barang CCTV, Bang, dan akhirnya ada laporan ke Mabes Polri bahwa ada indikasi barang bukti itu dijual belikan, Bang. Itu kan kita lihat dari prosesnya nanti kan. Tapi jelas tingkat pertama bukti yang dipakai oleh si Mawa adalah CCTV tadi. Lepas dapat dari mana, tapi CCTV kan membuktikan adanya hubungan secara faktual. Itu CCTV dapat dari mana, usulan tersendiri, urusan tersendiri. Tapi di dalam CCTV ada bukti, itu suatu keadaan tersendiri yang menjadi petunjuk bagi Mawa melaporkan Inara dan si Ihsanul. Ketika Inara dipanggil sama Ihsanul dipanggil, ada bukti itu, mereka bilang iya kami memang melakukan. Inara melakukan, menyatakan iya, si Ihsanul juga menyatakan iya melakukan. Kan menjadi dua bukti. Bukti yang pertama ini bisa disingkirkan dan dua orang udah ngaku. Gitu. Seperti itu. Jadi ini bisa jadi karena ini dapatnya mungkin ilegal, ini bisa jadi sebagai petunjuk saja. Gitu. Jadi gini, contohnya. Ada mobil curian dipakai untuk melakukan pembunuhan. Ada mobil itu dipakai. Apakah mobil ini kemudian nggak bisa dipakai sebagai barang bukti? Padahal ini mobil hasil curian dari pihak lain kan begitu kan? Ya tetap bisa sebagai barang bukti. Tapi kan ini mobil curian, perkaranya perkara pencurian mobil. Tapi mobilnya si pelaku pembunuhan dipakai untuk membunuh orang sebagai kendaraan taktis untuk membunuh orang kan tetap jadi barang bukti walaupun ini mobil curian. Begitu maksudnya. Tapi tadi intinya Abang melihat gembar-gembar atau gasnya seorang lawyer dari saksi kunci dengan video itu tidak akan menggugurkan laporan. Tidak ada, tadi kan kita udah bicara orang udah ributin ini mobil curian tapi mobilnya dipakai untuk membunuh orang. Kan tetap jadi barang bukti walaupun ini mobil curian. Jadi walaupun ini bukti-bukti CCTV adalah hasil dari curian,
tapi ini kita bisa pakai menjadi barang bukti kan, Oke. untuk melihat suatu tindak pidana itu menjadi barang bukti, Iya. baik aktif maupun pasif. Yang tadi aktif, yang mobil kan, yang tidak, tapi kali ini kan pasif, Oke. begitu. Dua-duanya bisa dijadikan barang bukti. Walaupun terindikasi barang itu atau barang bukti itu dijual atau dibeli. Iya sama kan, kayak mobil curian itu kan pidana juga kan, ilegal kan. Iya. Mobil curian ilegal, Dijual. mobil si CCTV juga ilegal juga kan. Dulunya kan kita anggap ilegal. Mobil curian dipakai sebagai aktif, ini sebagai pasif, sebagai barang bukti. Yang CCTV kan sama aja nilainya kan. Gitu. Makanya kita bilang baik aktif maupun pasif ini sebagai barang bukti. Tapi kalau abang membaca seorang lawyer dari saksi kunci video itu, maksud dan tujuan dia apa bang? Untuk karena dia bangga udah naik sidik loh kata juga. Mencari celah supaya ada counter terhadap suatu laporan. Itu namanya lapor melapor. Itu satu melaporkan, dilaporkan balik supaya nanti terjadi perdamaian, sarana penekan. Tapi apakah Mawa itu takut? Dia nggak takut itu karena dia udah sakit hati. Orang sakit hati mana takut sih, begitu. Udah aja tancepin aja, begitu. Lanjut aja, kan begitu. Itu yang terjadi secara kasat mata, perilaku yang keluar dari baik Inara, baik Mawa, baik Insanul. Tapi yang jelas Insanul pengen dua-duanya. Itu yang paling kita nggak habis pikir. Oke, terakhir Bang. Menurut Bang Dio sebagai praktisi hukum, apa yang harus dilakukan Inara agar RJ ini bisa berhasil gitu Bang? Ya, ini cara klinik kita bisa doa-doa ini kan. Klinik bisa jadi doa-doa. Cara yang kedua ya sudah permohonan maaf setulus-tulusnya, permintaan maaf dengan menyampaikan kesalahan ininya, dengan catatan kalau Mawa memaafkan atau Mawa kemudian tergerak hatinya. Kalau Mawa nggak tergerak hatinya, ya sudah mau bilang apa, perkara jalan terus. Apalagi sekarang momennya dia tampil di sebuah podcast mencari kebenaran bahwa dia juga merasa dirugikan. Siapa ini? Si Inara sendiri. Ya rugi lah ya, karena begini ketahuan publik kan, kartu perilakunya kan kelihatan sehingga orang semua gitu. Kebongkar, orang hati-hati begitu. Siapa yang terjerat proses pidana biasanya orang publik kan hati-hati, jangan berhubungan dengan ini lagi ada proses pidana begitu. Akhirnya apa, proyek-proyek yang sudah ada, pekerjaan terdahulu itu kemudian dihentikan oleh pihak ketiga. Ya. Oke, siap. Oke. Makasih Bang. Dari yang lain, kontennya unik, selalu bikin pengen nonton lagi. Dari tawa seru hingga misteri malam, penelusuran angker bikin merinding dalam gelap.